Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Shahih Al-Bukhari. Judul besarnya Kitabul Adzan. Nah, sekarang ini rangkaian bab tentang kaifiyat salat. Ya, bab ke-98, babul qiraati fil asri. Bab bacaan pada waktu atau pada sholat asar. Sholat asarnya sendirilah ya. Ini juga sudah disampaikan, tapi ini mungkinnya ini harus ditekankan nih tentang sholat asar ini. Itu di surat Al-Baqarah ayat berapa nih ayatnya, saya lupa lagi. Tentang ininya nih, tentang salat asar ya. Hadisnya juga nanti ada yang menunjukkan, lebih menjelaskan lagi hadisnya. Ini dasarnya ini ayat ini yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Ya, peliharalah salat wajib itu, kalau terjemah harfiahnya, dan sholat asar. Al-Baqarah 238 ayatnya nih. Bunyi ayatnya demikian. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, hafizu itu peliharalah, jagalah. Terutama akhirnya yang disebut memelihara, menjaga itu adalah mengerjakannya dengan tetap. Wasolatil wusto, dan sholat wusto itu tertinggi, dan sholat tertingginya seperti kata wusto ya, yaitu hadis yang menerangkan seperti ini. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Ya, surga itu ada 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkatan berikutnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Di hadis lainnya Rasulullah menerangkan jarak langit dan bumi itu sejauh 70 tahun perjalanan gitu ya. Kalau 70 tahun atau berapa ya, lupa lagi lah. Jarak antara langit dan bumi itu menunjukkan betapa jauhnya ya antara jarak langit dan bumi. Dan di surga itu terdapat hanya 100 tingkatan, dan jarak antara satu tingkatan dan tingkatan berikutnya, artinya jarak antara setiap satu tingkatan dengan tingkatan surga berikutnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Wa awsaltu hal firdaus. Nah, kalau di sini menurut bahasa Arabnya ini wusto, ini mu'annas. Kalau muzakarnya ausat, itu hanya bentuk kata saja. Dalam bahasa Arab itu dikelompokkan, ada kata yang masuk ke dalam kelompok muzakar atau laki-laki, itu ada kata yang dikelompokkan ke dalam kelompok perempuan atau mu'annas. Nah, artinya sama. Jadi hadis tersebut, surga itu ada 100 tingkatan, dan tingkat tertingginya adalah surga Firdaus. Ya, surga tertinggi artinya yang tertinggi, yang terhebat, yang paling baik, yang paling bagus lah, itu dari semua tingkatan surga itu surga Firdaus. Nah, di mana Rasulullah SAW itu pasti itu di surga tertinggi, di surga Firdausnya, itu surga tertingginya. Nah, ini sholat asar. Nah, ayat ini perintah memelihara, menjaga semua sholat
wajib, kemudian dikeluarkan sholat asar. Ya, padahal pada perintah sebelumnya kan, peliharalah, jagalah semua sholat wajib itu asar sudah ada. Kemudian dimunculkan, disebut secara terpisah setelahnya, ya, dan sholat wusta. Menurut hadis-hadis, sholat wusta itu adalah sholat asar. Di hadis yang mana ya, baru-baru ini dulu dalam kajian yang mana gitu ya, kalau nggak salah belum lama ya, amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang wajib. Ya, amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang wajibnya. Nah, di antara semua sholat wajib ini yang tertinggi, yang paling bernilai gitulahnya ya, yaitu sholat asar. Kita sebutnya jadi asar itu rajanya sholat mah sholat asar. Di antara keutamaannya ada beberapa hadisnya yang menerangkan keutamaan sholat asar. Di antaranya hadis yang menerangkan manfaatahu sholatul asri faqad apalah doa atau apa gitu kata-katanya ya, barang siapa sengaja tidak sholat asar maka hilanglah seluruh amalnya. Angka satunya berartinya kalau deretan angka mah, angka 1 nolnya 6 mau bernilai 1 juta, berarti angka 1 nolnya 3.000, hapus satunya mau nol berapa silahkan, nggak ada nilainya, hilang semuanya. Ya, kurang lebih demikianlahnya kalau 1 juta misalnya kan, angka 1 kemudian nolnya berjejer 6, 1 miliar nolnya berjejer 9, hapus angka satunya, nggak ada artinya nol mau berjejer sepanjang apapun. Ya, barang siapa sengaja tidak mengerjakan sholat asar maka hilang itu seluruh amalnya. Itu diantara keutamaan sholat asar. Ini ya sholat asarnya sholat terpenting. Kalau dibandingkan seperti tadinya antara yang wajib dan yang sunat, Allah lebih mencintai itu amalan yang wajib. Kalau sholat berarti yang wajib itu kan hanya yang 5. Sholat wajib itu hanya yang 5, yaitu yang Allah tetapkan pada waktu Isra Mi'raj. Allah mewajibkan sholat itu sehari semalam 5 waktu, disebutnya 5 kali sehari semalam. Ternyata kalau Nabi Musa hanya waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu Nabi Musa yang masih menganjurkan itulah, asalnya 50. Nabi Musa yang menganjurkan balik lagi kepada Tuhanmu, minta dikurangi, umat kamu tidak akan mampu sehari semalam 50 kali. Balik lagi dipotong. Kemudian bertemu lagi Nabi Musa, berapa sekarang? Sekian. Wah, masih terlalu banyak. Balik lagi. Berapa kali bolak-balik Rasulullah SAW? Pada akhirnya Allah menetapkan 5 kali. Ketika Allah menetapkan 5 kali itu, Nabi Musa masih saja menganjurkan. Balik lagi minta dikurangi, umat kamu tidak akan mampu. Ternyata ketika Allah menetapkan 5 kali ini disertai dengan firman-Nya, innahu la yubaddalul qawlu ladayya, sesungguhnya keputusanku ini tidak bisa diubah lagi. Wa innalaka, dan sesungguhnya bagi kamu yang 5 itu sama dengan 50. Yang sholatnya 5 kali, tapi yang 5 itu sama dengan 50 ya, karena pada asalnya Allah menginginkan sholat itu 50 kali. Nah, dari sholat wajib yang 5 ini
al-wustonya adalah sholat asar. Ya, al-wustonya itu adalah sholat asar, sholat tertinggi, sholat terpenting, sholat yang paling bernilai di antara sholat wajib adalah sholat asar. Apalagi kalau dibandingkan dengan sholat-sholat sunat. Ya, di antara sholat wajib itu sholat asarnya yang al-wustonya, sholat yang paling bernilainya. Artinya ini yang harus paling diperhatikan, sholat terpenting yaitu sholat asar. Gangguannya banyak mungkinnya untuk ya bagaimana nih memelihara nih ya, bagaimana memelihara menjaga ini sholat asar, ini sholat yang terpenting. Yang memelihara menjaga sholat asar sebagai sholat terpenting itu adalah lakukan sholat asar itu di awal waktu secara berjamaah. Kata begitunya memelihara sholat asar tetap lakukan di awal waktu dan kerjakan secara berjamaah. Nah, di antaranya ada salah satu hadis juga yang menyebutkan Rasulullah itu mengajak para sahabatnya melihat bulan purnama. Rasulullah SAW itu mengajak para sahabat itu keluar dari dalam masjid. Kemudian setelah di luar, Rasulullah memerintahkan lihat bulan purnama pada malam ini. Para sahabat itu mau melihat semuanya ke atas melihat bulan purnama. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, jelas nggak terlihat? Para sahabatnya jelas. Rasulullah bahkan kami tidak perlu berdesakan gitu jawaban para sahabatnya. Jelas, kami jelasnya, kami bisa melihatnya dengan jelas dan kami tidak perlu berdesakan untuk melihat bulan purnama. Nah, Rasulullah itu kemudian maksudnya adalah seperti itulah kalian nanti melihat Allah. Artinya terlihat secara langsung tanpa penghalang. Makanya Rasulullah tadinya menanyakan dulu demikian, jelasnya kalian bisa melihat? Para sahabat menjawabnya, jelas kami melihat bulan purnama itu dan kami tidak perlu berdesakan untuk melihatnya. Nah, maksud Rasul itu mau menerangkan hal ini, yaitu seperti itulah, seperti inilah nanti kalian akan melihat Allah. Melihat Allah, wujud Allah secara langsung, tidak ada penghalang, asli itu langsung wujud Allah itu terlihat. Nah, ternyata kemudian Rasulullah melanjutkan, nah barang siapa yang ingin demikian, barang siapa yang ingin demikian, ingin melihat Allah secara langsung dan jelas, nyata wujud Allah itu terlihat, maka dalam hadisnya itu barang siapa yang, kalau terjemahannya sekitar kurang lebih begini, barang siapa yang mampu untuk tidak terkalahkan, bahasanya barang siapa yang mampu untuk tidak terkalahkan dari sholat sebelum terbit matahari yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelam matahari yaitu asar. Ternyata kan dua sholat ini adalah dua waktu pergantian malaikat. Yang sholat subuhnya di awal waktu, maka sholatnya itu dicatat oleh dua malaikat. Malaikat malam sebelum pulang, malaikat siang yang baru datang. Dan sholat asar juga demikian. Yang sholat asar di awal waktu itu akan tercatat oleh dua malaikat. Di catatan malaikat sebelum pulang, malaikat malam yang baru datang. Dan masing-masing malaikat ini kan begitu pulang langsung menyerahkan catatannya. Sementara Allah menilainya amal itu berdasarkan catatan yang diterima dari malaikat. Berarti untuk subuh dan sholat asar itu ada dua catatannya dan Allah akan memberi pahala berdasarkan catatan amal.
Jadi 2 kali lipat pahalanya nya salat subuh dan asar. Nah, terutama lah menurut ayat tadinya, peliharalah seluruh salat wajib, itu terutama salat asar. Dan ini tadi siang kebetulan itu kan, kebetulan lahnya tadi siang juga kajiannya terkait juga atau tentang khuluk ya, tentang khuluk. Nah, kalau di dalam kajian tahdzibul akhlak itu kan yang dikaji itu tentang penyakit hati. Ini tentang penyakit hati dan solusinya gitulahnya. Dan namanya penyakitnya berarti penyembuhan penyakit hati dan pengobatan penyembuhannya. Nah, penyakit hati ini tidak boleh berarti kalau ada penyakit harus disembuhkan. Kalau fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, ini berarti kalau kajian yang kemarin yang hari Selasa, penyakit hati itu apabila ada di dalam hatinya, dengan ayat itu fi qulubihim maradun itu menunjukkan jelas di dalam hati mereka itu ada penyakit. Jadi ada 2 sebut masalahnya. 1, selama penyakit hati itu ada di dalam hati, selama itu dia berdosa. Ya, selama penyakit hati itu ada di dalam hati berarti ya selama itulah jadi dosa gitu, penyakit hati itu jadi dosa. Yang kedua, kalau penyakit hati itu tidak dikeluarkan, tidak diobati, disembuhkan gitulahnya, tidak dihilangkan dari dalam hati, maka penyakit hati itu akan menjadi khuluk. Kemarin kan ya, ini akan menjadi khuluk. Khuluk ini adalah sumber dari amal. Contohnya gitunya, kalau orang yang di dalam hatinya ada ria, selama ria itu ada di dalam hati itu akan ya terus berdosa. Sebelum disembuhkan, sebelum dibuang, sebelum dihilangkan, dosa berarti. Dan itu akan menjadi khuluk, dimana ketika dia beramal, amalannya ini dilakukan karena ria yang ada di dalam hatinya. Kalau orang yang di dalam hatinya ada al-kibrunya, takabur, di dalam hatinya ada takabur, selama ada takabur di dalam hatinya, selama itu dia berdosa setiap detik gitu terus berdosa. Dan takabur yang ada di dalam hatinya itu jadi khuluk, itu yang akan diamalkan nanti oleh anggota badan. Nah, kembali lagi ke sini nih ya nih. Salat asar itu rajanya salat paling penting. Nah, di antara keutamaannya beberapa hadis barusan. Yang terakhirnya hadis yang menyebutkan kalau melihat redaksinya, Rasulullah yang menerangkan demikian tadi, yang menerangkan sejelas inilah kalian nanti akan melihat Allah, melihat wujud Allah secara langsung tanpa penghalang. Nah, Rasulullah SAW kemudian menyabdakan, barang siapa yang bisa untuk tidak terkalahkan, gitunya kalau terjemah harfiah nama, dari sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum tenggelamnya. Jagalah, lakukan 2 sholat ini. Yang ternyata juga kalau sholat subuh dan sholat asar yang dikerjakan di awal waktu ini akan tercatat oleh 2 malaikat, catatan malaikat malam dan malaikat siang, dan Allah memberi pahala itu berdasarkan catatan dari malaikat. Kemudian satu lagi di bapak-bapak yang kemarin ya, barang siapalah yang catatan amalnya, barang siapa catatan amalnya diawali dengan sholat. Kalau malaikat siang berarti sholat subuh kan,
dan diakhiri dengan sholat. Jadi awal catatannya adalah sholat subuh, akhir catatannya adalah sholat asar. Ini catatan malaikat siang. Kemudian malaikat malam, awal catatannya adalah sholat asar, terakhir catatannya adalah sholat subuh. Nah, barang siapa yang catatan amalnya dimulai dengan sholat dan diakhiri dengan sholat, Allah berfirman, katakan pada orang itu, aku mengampuni dosa di antara keduanya. Kemarin di bapaknya di CTT-nya beri bahasa nama beri kabar gembira, beritahukan kabar gembira dariku bahwa aku mengampuni orang itu kalau catatan amalnya diawali dengan sholat dan diakhiri dengan sholat. Nah, ini sholat subuh dan asar gitu kan. Kalau catatan malaikat siang, catatan malaikat malam berarti awalnya sholat asar, akhir catatannya sholat subuh. Allah sudah memberitahukan demikian, beri kabar gembira kepada hambaku bahwa aku mengampuni dosa yang ada di antara keduanya. Tapi dengan catatannya bukan artinya jadi bebas berbuat dosa. Tongsok itu mikir teh cekalah teh ngewa. Ulah sok mikir, kalem lah kada dengan asal diawali sholat, diakhiri dengan sholat. Apapun dosa yang ada di antara keduanya pasti diampuni. Itu bukan untuk dalih bebas berbuat dosa, artinya ya bukan. Tetap saja Allah menghendaki manusia itu semampu mungkin, semaksimal mungkin menjauhi perbuatan dosa. Nah, kalau sudah demikian masih dan pasti, namanya manusia pasti punya dosa, masih ada saja sebetulnya dosa, maka Allah memberi jaminan pasti oleh Allah diampuni. Nah, kembali ke sini nih, ini sholat asarnya tentang bacaannya ini ya. Babul qiraati fil asri, bab bacaan pada sholat asar. Di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan dua hadis yang ternyata hadisnya memang sama, isinya permasalahannya sama persis dengan sholat zuhur. Nah, hadis yang dimuatnya pun hadis yang dimuat di bab sebelumnya, bab bacaan pada sholat zuhur. Hadis pertama, ya kalau tentang hadisnya ini sudah beberapa kali, bahkannya sudah beberapa kali dijelaskan dan juga sudah sering disinggung tentang hadis ini. An Abi Marin qala qultu li Khabbab ibnil Aratti kana nabiyyu yaqra'u fi zuhri wal asri qala na'am qala qultu bi ayyi syai'in kuntum ta'lamuna qira'atahu qala bidtirabilihiyatihi. Ada perbedaan redaksi dengan yang sebelumnya. An Abi Ma'marin qala sa'alna Khabbaban akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri na'am qulna bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna. Hanya beda itu sajanya. Kalau di hadis yang bab kemarin itu dengan kata ta'rifuna, sama lah mengetahuinya. Di sini ta'lamuna. Qala bidtirabilihiyatihi sama, ternyata redaksinya hanya beda sedikit. Ada ta'rifuna dengan ta'lamuna, maknanya sama, mengetahuinya dengan cara apa gitunya, dengan cara bagaimana. Ini diterjemah dulu lah ya. Dari Abu Ma'mar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qultu li Khabbab ibnil Aratti, aku bertanya kepada Khabbab al-Arat, akana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri, samanya di hadis yang kemarin juga fi zuhri wal asri. Apakah Nabi SAW membaca pada waktu sholat zuhur dan asar? Qala, Khabbab menjawab, na'am, membaca gitu. Nabi itu membaca
pada waktu sholat zuhur dan asar. Nah, qala, ia bertanya lagi, bi ayyi syai'in kuntum ta'lamuna qira'atahu. Bi ayyi syai'in itu dengan kalau terjemah harfiahnya dengan sesuatu apa nyawa, tapi kan bahasa Indonesia. Dengan sesuatu apa, nah maksudnya bagaimana cara gitunya, bagaimana caranya ya, bagaimana caranya atau dengan cara apa atau bagaimana gitulah sekitar itunya. Kalian mengetahui bacaan beliau ya, bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa beliau itu membaca. Qala bidtirobilihyatihi, yaitu dengan ataunya dengan cara atau dari janggut beliau yang bergerak-gerak. Bidtirobilihyatihi ini juga ada sedikit karena selama ini yang sejak waktu anak-anak dulu itulahnya, waktu belajar di madrasah dulu juga saya mendapatkan pelajarannya yang disebut sir itu pelan, kalau jahar keras gitu. Dulu seperti itu dapat pelajarannya, sir itu pelan, jahar itu keras. Padahal kan ini sama-sama ada suaranya, yang beda adalah volumenya kan. Kalau pelan itu volumenya rendah, kalau keras itu volumenya tinggi, tapi sama-sama ada suara yang keluar berarti. Nah ternyata kan bukan demikian kan, dari ini hadis ini itu landasannya. Sir itu apa? Tidak ada yang terdengar, tapi dari janggut Nabi yang bergerak-gerak ini kan Khobab meyakini Nabi membaca waktu sholat zuhur dan asar. Dari mana tahu? Karena kan tidak ada suara yang terdengar, maka bukan dari suaranya yang pelan misalnya, bukan, tapi dari janggutnya yang bergerak-gerak. Ya ini dalilnya gitunya, yang disebut bacaan sir itu tanpa suara, tidak boleh berarti ada suara yang keluar. Nah di hadis yang kedua hanya seperti juga ini, hadis yang sebelumnya juga sama, dua hadis itu hadis yang sama. Pada waktu sholat yang bacaannya sir itu Rasulullah SAW suka dengan sengaja nih ya memperdengarkan sebagian itunya, sebagian sedikit dari ayat yang sedang dibaca. Misalnya kalau sedang baca Al-Fatihah, Rasulullah itu suka sengaja menjaharkan sebagian ayat sedikit. Misalnya Maliki, dengan itu saja para sahabat sudah tahu, wah ini sedang baca Fatihah. Ya, atau yang dikeraskannya itu ihdinas siratal mustaqim. Yang lainnya sir. Ada bagian yang beliau jaharkan, tapi bukan setiap sholat demikian, bukan. Beliau melakukan isma sebutannya, sengaja menjaharkan apa yang seharusnya sir itu untuk mengajar, untuk memberitahu. Ya jangan sampai ada pertanyaan seperti ini lagi. Ada yang bertanya Rasulullah itu membaca enggak? Berarti kan tidak ada yang terdengar. Itunya ini dalilnya nih yang bacaan sir. Entah yang tadi yang dulu gitunya, pelajaran yang saya dapati waktu anak-anak itu sir itu pelan. Ya, sampai ada yang mengatakan pelannya itu seperti apa? Cukuplah suaranya itu terdengar oleh sendiri, nggak akan ada. Kalau terdengar oleh sendiri pasti terdengar juga oleh orang lain. Kalau orang lainnya itu dekat. Sementara kalau sholat berjamaah bermakmum kan dekat kan dengan makmum yang lainnya, kan tidak berjarak kecuali COVID. Kecuali kalau sedang waktu COVID kemarin ada yang sapnya jadi berjarak. Kalau dalam keadaan normal kan berdekatan, malah tidak boleh ada jarak.
Pada asalnya itu kan bersaf itu Rasulullah memerintahkan rapatkan, tapi rapat itu bukan harus nempel gitunya dengan sesama makmum, nempel bukan. Rapatkan itu artinya jangan sampai ada celah, jangan sampai ada jarak, yang jarak tersebut itu cukup untuk satu orang, itu berjarak namanya. Ya, saf itu rapat iya, tapi bukan harus nempel. Rapat yang dimaksud itu jangan sampai Rasulullah menyabdakan sampai ada celah gitu antara makmum ini, di mana celahnya ini agak lebar gitunya, cukup untuk satu orang. Rasulullah menyebutkan nanti setan yang akan mengisinya kalau demikian. Nah, biar bagaimanapun kalau ada suara terdengar oleh sendiri ya pasti terdengar juga, kupingnya aja nggak berjauhan. Dan ini ya yang jelas nih yang menunjukkan seperti inilah bacaan sir. Jadi dulu itu pelajaran yang saya terima, sir itu pelan, jahar itu keras. Ternyata itu tidak tepat nih kalau berdasarkan hadis ini. Ya yang tepat itu yang disebut sir itu adalah janggut Nabi bergerak-gerak, berarti membaca dengan mulutnya gitu kan. Tapi ada sahabat yang bertanya, membaca enggak? Berarti tidak ada suara yang terdengar. Nah, di mana Rasulullah SAW itu suka sedikit-sedikitnya, sekali-kali sedikit-sedikit itu pun memperdengarkan apa yang sedang dibacanya. Tapi itu juga karena ada keperluan gitunya. Rasulullah itu mengajari pada waktu minimal ini berarti pada waktu sir itu, sehingga ada siapa namanya Abu Ma'marnya, sehingga Abu Ma'mar sampai sampai jadi pertanyaan itu untuk Abu Ma'mar, Rasulullah itu membaca enggak? Nah, untuk menjawab katakannya untuk menjawab hal ini maka Rasulullah suka memperdengarkan ketika diperlukan. Nah, ternyata dulunya saya ingat waktunya pelajaran sholat lah di madrasah ketika anak-anak itu ya seperti itulah penjelasan yang saya terima, sir itu pelan, jahar itu keras. Ternyata orang yang sholat misalnya, orang yang sholat berjamaah zuhur misalnya, orang yang berjamaah atau bukan zuhur lah misalnya sholat yang jaharnya, sholat berjamaah, sholat maghrib misalnya, makmumnya hanya 2 orang, berarti kan makmum yang 2 orang ini persis kan di belakang imamnya nggak perlu keras-keras. Imamnya tidak, soalnya kalau keras itu kan volumenya tinggi seolah-olah berteriak gitulah kerasnya. Dan kalau sholatnya seperti di Masjid Istiqlal terus mau berteriak-teriak tetap nggak akan kedengaran sampai yang ke belakang. Apalagi di Masjidil Haram yang imamnya itu di tengah itu kan ada ruang terbuka ya. Ada ruang terbuka, sementara makmum di Masjidil Haram sampai di mana makmumnya? Sampai di luar masjid yang jaraknya kalau dari saf paling belakang sampai ke imam sigana mah ayam berhenti 200 meter mana. Kalau berjamaah di Masjidil Haram ya. Kalau musim haji kan penuhnya luar biasa di tengah gitunya kan kalau di tengah Ka'bah kan itu ruang terbuka di tengahnya, kemudian di bangunan masjid sekelilingnya sampai keluar panjang gitu. Nah, mau terdengar bagaimana? Berteriak-teriak juga nggak akan kedengaran, kurang keras berarti. Makanya kemudian kan di sananya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sound sistemnya ya sound system terbaik di dunia lah. Sholat di Masjidil Haram itu mau di mana saja, mau persis di belakang imam, mau di ruangan masjidnya, mau di teras masjidnya, mau jauh, suaranya sama. Itu luar biasa sound sistemnya. Suara yang terdengar itu volumenya sama. Berarti kan
Makanya disebutnya kan pakai pengeras suara. Nah itu jahar. Coba tanpa pengeras suara berteriak-teriak sekeras apapun mana bisa kedengaran. Nah intinya berarti kan kalau sholat berjamaah imam bacaannya jahar. Nah imam membaca jahar itu untuk diperdengarkan kepada makmum sehingga harus terdengar oleh makmum. Karena pada waktu bacaan yang sholatnya jahar itu perintah di dalam Quran sudah jelas di Al-A'raf 204 itu ya. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Nah, inilah makmumnya disebutnya malah menjadi inilah cara membaca makmum ketika sholat berjamaah yang bacaannya jahar. Ketika sholat berjamaah yang bacaannya jahar, imam yang membaca dengan jahar, makmum diperintah fastami'u, simak bacaan imam. Berarti bacaan imam itu berarti usahakan, berarti harus terdengar sampai makmum yang paling belakang. Nah kalau Masjidil Haram segede apa Masjidil Haram, kemudian jarak antara imamnya sampai ke makmum yang paling belakang itu bisa mungkin 200-300 meter. Nah suaranya mau terdengar bagaimana? Ya, makanya ya diusahakanlah supaya suara imam itu juga terdengar sampai makmum yang paling belakang. Nah Masjidil Haram itu sound sistemnya seperti itu, dimanapun sholat suaranya sama. Entahlah seperti apa gitu sound sistemnya, mau sholat di belakang imam, mau sholat di seberang imam, di Masjidil Haram bisa sholat di seberang imam. Imam menghadap ke sana, yang di sana makmum menghadap ke sini. Ini Ka'bah, imam menghadap ke sana, makmum yang ini menghadapnya ke sini, ke Ka'bah kan. Jadi berhadapan dengan imam. Nah, berdiri di manapun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu suaranya sama. Ya, harus terdengar. Memangnya bacaan imam yang jahar itu harus terdengar oleh makmum itu, karena makmum itu di perintahnya jelas di dalam surat tadi, apabila Al-Quran itu dibacakan oleh imamnya yang dimaksud di ayat tersebut, simak bacaan itu. Nah inilah cara bacaan makmum ketika sholat berjamaah yang bacaannya jahar, yaitu menyimak apa yang dibacakan imam dan diam. Nah diam di sini jangan membaca, berarti baik membaca dengan lisannya secara jahar ataupun sir. Dan diam di sini ya, diam itu jangan membaca baik dengan lisannya secara jahar ataupun sir, atau di dalam hatinya, nggak boleh. Ikuti ya, simak gitu bacaan imam. Nah itulah cara makmum. Bacaan makmum ya, atau cara makmum membaca, mungkinnya cara makmum membaca pada waktu berjamaah yang bacaannya jahar, sehingga boleh disebutkan bacaan imam itu menjadi bacaan makmum ya, bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Nanti kalau makmumnya juga membaca sendiri, berarti dua bacaannya, satu yang dibacakan imam, satu lagi yang dia baca sendiri. Nah ini tidak boleh. Imam baca Fatihah dengan jahar, makmum diam. Ketika imam baca surat, makmum baca Fatihah, berarti makmum ini Fatihahnya dua, satu yang dibacakan imam, satu lagi yang dia baca sendiri. Belum lagi ini kan berjamaah sholat yang jahar, imam membaca Fatihah dengan jahar, makmum menyimak. Imam baca surat dengan jahar nih, imam baca surat dengan jahar, tidak disimak, makmum malah membaca Al-Fatihah sendiri dan membacanya secara sir lagi. Salah, ini kan waktunya jahar. Tapi banyak kan yang praktiknya demikian, ini waktunya jahar, kenapa bacaannya sir? Adanya yang demikiannya, ketika imam membaca Fatihah, makmumnya menyimak, tidak membaca apa-apa, menyimak saja bacaan imam. Tapi ketika imam membaca surat,
makmum ini membaca surat Al-Fatihah dan bacaannya sirnya saja sudah salah. Ini saatnya bacaan jahar. Belum lagi Fatihahnya berarti jadi dua, satu yang dibacakan imam, satu lagi yang dia baca sendiri. Ya salah, Fatihahnya dua, kayak amin lagi dua meureunna. Ya nanti bacaan aminnya juga dua. Padahal tong amin Fatihah wunggul kan yang merasanya kan yang merasa bahwa dia itu tidak membaca Fatihah, makanya dia baca sendiri jeung aminah henteu. Harusnya kalau begitu kan ya Fatihahnya saja kayak amin diucapkan secara bersamaan dengan imam, lalu dia baca amin sendiri. Naon gitu itu salah pokoknya mah. Dan bukan hanya satu, jadinya kesalahannya kalau demikian. Nah kembali lagi nih ke hadis ini, karena hadis ini sama dan sudah berulang, nih berarti nih penjelasannya. Seperti inilah bacaan pada waktu sholat. Di pertanyaannya pun memang dua. Ya Khobab itu menanyakan apakah Rasulullah SAW membaca pada waktu sholat fi zuhri wal asri, ya pada waktu sholat zuhur dan asar. Ini jelas nih menunjukkannya, pertanyaan ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada suara yang terdengar. Dan Khobab pun menjawab, "Naam, membaca." Dari mana gitu kan? Dari mana tahu? Bukan karena atau bukan dari suara yang terdengar. Ya, tapi jawabannya itu adalah bidtirobilihiyatihi, dari janggut Nabi yang bergerak-gerak. Tak iyanya please lah alah cik atuhnya memohon lah gitu. Kalau sholat berjamaah, sholat duhur, sholat asar terna bet kaganggu gitu tah, karena ada yang suaranya terdengar, baik imamnya ataupun sesama makmum. Suka ada gitu terdengar suara-suara, memang tidak seluruhnya. Namun atahiyat teh bab atahna teh atah bab etana gitu ya, bagian etana. Atau ada yang asyhadu an, hilang lagi suaranya. Ada lagi yang Allahumma sholli ala, hilang lagi suaranya. Nah artinya kan ada sebagian kan dari bacaan itu yang diperdengarkan, yang dijaharkan. Jadi yang menanyakan ini maksudnya apa? Kalau Rasulullah kan jelas maksudnya itu untuk mengajar, bukan setiap kali sholat demikian, bukan. Yusmi'unal ayata ahyanan. Nah ahyanan ini sekali-kali Rasulullah suka melakukan demikian itu dengan maksud mengajar. Ibnu Umar bin Khattab juga pernah nih menjaharkan, artinya memperdengarkannya bacaan doa iftitah semuanya, padahal kan ketentuannya doa iftitah itu kan sir, kan tidak terdengar. Umar bin Khattab pernah membaca doa iftitah yang paling pendek ini, yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu Umar bin Khattab jahar dengan maksud mengajar, bukan setiap kali sholat membaca dengan jahar, bukan. Ya karena ada kepentingan. Ini mungkinnya yang harus dikoreksi, ini diluruskan, karena dulu gitu saya mendapatkan pelajarannya seperti itu, sir itu pelan. Entah sampai sekarang mungkinnya masih banyak nah yang memahami demikian, sir itu pelan. Sehingga ketika ada yang membacanya demikiannya, jadi ada sebagian sedikit yang keluar suaranya asyhadu an la ilaha, atau yang manapun lah itunya. Nah itu padahal masuknya jadi jahar. Kenapa ada sebagian yang dijaharkan? Berarti itu
tidak sesuai ketentuan lah sebutannya, berarti kan ya tidak sesuai ketentuan. Atau yang sebaliknya juga ada, yang seharusnya jahar malah dibaca sir. Ini kebanyakan oleh orang yang kalau sholat maghrib gitunya, kalau sholat maghrib, sholat isya dilakukan sendirian, banyak yang tidak jahar. Ketika sholat maghrib sendirian itu tidak jahar, padahal bacaan dan sir itu berlaku untuk semua yang mengerjakan sholat maghrib dan isya, jahar ketentuannya. Tapi ketika sholat sendirian sir, dulu pernah mengalami hal seperti ini, pengalaman pribadi gitu ya. Ketika masuk ke dalam masjidnya, ketika masuk ke dalam masjid itu yang sholat berjamaah maghrib, ini kejadiannya maghrib, yang sholat berjamaah maghrib itu sudah selesai. Nah ada orang yang sholat sendirian, saya masuk gitu ya. Ketika dia mengerjakan sholat sendirian itu tidak ada yang terdengar. Begitu saya masuk, kemudian dia jadi menjaharkannya. Nah hacing tinggal jadi tarik. Hari tadi madasir ketika sendirian. Nah, banyak yang seperti itu ya. Terutama kan ibu-ibu nih ya. Kalau ibu-ibu kan sholatnya yang terbaik di rumah. Ya, ibu-ibunya yang terbaik. Salat wajibnya gitu yang terbaik di rumah. Dulu Aisyah itu kan rumahnya nempel ke masjid, tapi sholatnya di rumah meskipun sendirian, karena kan Aisyah di rumahnya sendirian. Aisyah nggak punya anak. Misalnya kalau Rasulullah sedang berjamaah ke masjid, Aisyah berjamaah dengan anaknya. Aisyah nggak punya anak. Aisyah sholat sendirian di dalam rumah, padahal nempel ke masjid dan di masjid berjamaah. Jadi masjid Rasulullah dan para sahabat berjamaah, tapi Aisyah sendirian sholatnya di dalam rumah. Nah kalau ibu-ibu itunya sholat sendirian di dalam rumah, sholat maghrib jahar nggak? Sama saja ketentuan jahar itu, sholat maghrib adalah jahar, siapapun berarti yang mengerjakannya, artinya kan. Artinya kan mau berjamaah ataupun sendirian, mau laki-laki ataupun perempuan. Ini bab yang kemarin kan ya, bab baca teh, baik sholat mukim ataupun orang yang sholat safar gitu. Ketentuan jahar itu sudah ditetapkan. Nah nanti kalau kejadiannya seperti barusan, misalnya ibu-ibu yang sholat maghrib, sholat isyanya dikerjakan sendirian di rumahnya, tapi bacaannya sir. Artinya yang ketentuannya jahar malah dibaca secara sir. Kumaha lamun balikeun nanti zuhur boleh nggak dijaharkan? Ya kalau bacaan maghrib, bacaan isya dibacaannya sir. Nah kalau zuhur dijaharkan boleh nggak? Kalau maghrib, isya dibaca sir, boleh dibaca sir. Nah, nanti zuhur juga boleh dibaca jahar. Jadi tuh hati itu mana nu jahar gitu, mana yang jahar, mana yang sir. Padahal ini hadis ininya Imam Bukhari kan secara khusus kan membahas yang kemarin kan bacaan pada waktu zuhur dan asar. Ternyata kan di dalam hadis yang dimuatnya ini kan soal sirnya, bukan apa yang dibacanya. Jadi hadis ini kan pertanyaannya demikian. Ini kan judulnya Babul Qiraati fil Asri, bab bacaan pada waktu sholat asar. Ternyata hadisnya itu bukan membaca apa, tapi hadis yang barusan Abu Ma'mar bertanya kepada Khobab, Rasulullah itu membaca enggak? Iya. Dari mana kamu tahu? Dari janggutnya yang bergerak. Ini yang ditonjolkan oleh Imam Al-Bukhari itu soal sirnya, bukan apa yang dibaca. Ya, yang dimunculkan, ditonjolkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini adalah soal seperti inilah cara membaca Nabi pada waktu sholat asar, yaitu
sir, tidak ada yang terdengar, sehingga orang tahu Nabi membaca itu dari janggutnya yang bergerak. Kan ini yang ditonjolkan oleh Imam Al-Bukhari, bukan apa yang dibaca. Nah, sekarang hadis yang kedua anehnya dari bab ini, ya di sini juga sama dengan yang sebelumnya. Yang kedua nih hadisnya, An Abdillah ibni Abi Qatadah an abihi, atau dari Abu Qatadah, dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir raq'ataini minaz zuhri wal asri bi fatihatil kitabi wa suratin wa yusmi'unal ayata ahyanan. Nah, di hadis kedua baru Imam Bukhari memunculkan yang dibacanya apa. Hadis pertama, hadis yang tadi Khobab ditanya Rasulullah membaca enggak pada waktu sholat zuhur dan asar. Hadis pertamanya yang itu. Nah, artinya kan dengan hadis pertama ini tentang cara membaca waktu sholat zuhur, yaitu sir. Kan kemudian munculnya istilah sir sebutannya. Nah, di hadis yang kedua ini baru nih Imam Bukhari ini hadis yang kedua nih dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fi raq'ataini, yang membaca pada 2 rakaat minaz zuhri wal asri, 2 rakaat pada waktu sholat zuhur dan asar, bi fatihatil kitabi wa suratin. Di 2 rakaat, di sini tidak memakai rakaat 2 rakaat pertama gitu, di sini tidak ada kata tersebut. Kalau di bab sebelumnya ada, yaitu fi kana Nabi SAW yaqra'u fir raq'atainil ulayaini. Nah, ini ulayaini ini fir raq'ataini, di 2 rakaat ulayaini yang pertama. Nabi SAW membaca pada 2 rakaat pertama bi fatihatil kitabi wa surataini. Ini hadis Abu Qatadah juga nih, ininya yang di bab sebelumnya, di bab bacaan pada waktu salat zuhur. Jadi 2 hadis ini sebetulnya sama, salat zuhur dan salat asar, 2 babnya yang kemarin dan yang sekarang. Bacaan pada waktu salat zuhur bab sekarang, bacaan pada waktu salat asar, hadisnya ada 2 dan sama hadisnya, tapi letaknya yang beda. Kalau di bab kemarinnya, bab bacaan pada waktu sholat zuhur, hadis yang pertama itu hadis Abu Qatadah, yang seperti barusan Abu Qatadah menerangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada 2 rakaat pertama bi fatihatil kitabi wa surataini, membaca Fatihah dan 2 surat. Kalau di sini suratin masing-masing dengan 1 surat. Ya, bacaan Fatihah dan surat. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan kadang-kadang, ya ahyanan teh kadang-kadang, sekali-kali. Itunya arti kata ahyanan. Wa yusmi'una, beliau memperdengarkan kepada kami al ayata, ayat yang dibacanya sekali-kali, kadang-kadang. Dan yang diperdengarkannya itu juga hanya sedikit-sedikit, bukan seluruhnya, yaitu dengan maksud mengajar, memberitahu. Sebutlahnya jangan sampai ada lagi itu pertanyaan seperti Abu Ma'mar, Rasulullah itu membaca enggak? Karena begitu takbir, kalau takbirnya imam nih ya,
takbirnya imam pada waktu sholat yang dibaca sir tetap saja takbirnya jahar, karena takbirnya imam itu kan jadi komando untuk makmum, artinya takbirnya harus terdengar oleh makmum. Tapi setelah takbir Allahu Akbar gak ada yang terdengar, tahu-tahu lah sebutnya, tahu-tahu takbir lagi ruku. Nah tadi dari takbiratul ihram yang pertama sampai takbir untuk ruku itu, ini Abu Ma'mar yang bertanya, membaca enggak atau hanya berdiri saja mengheningkan cipta? Alah, berdiri saja ini, Nabi membaca enggak? Berarti kan tidak ada yang terdengar. Nah jangan sampai terjadi demikian sehingga Nabi merasa perlu untuk melakukan ini. Yusmi'unal ayata ahyanan. Sekali-kali Nabi suka memperdengarkan ayat yang sedang dibacanya, dan dua-duanya kan harus Nabi ajarkan. Satu surat yang pokok yang dibaca di setiap rakaat yaitu Al-Fatihah. Kemudian di 2 rakaat pertama yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu adalah Fatihah dan surat. Nah, sehingga kemarin ada riwayat siapa nih yang kemarin sudah saya sampaikan nih, pada riwayat An-Nasa'i, pada riwayat An-Nasa'i ini redaksinya seperti ini ya, saya baca lagi nih. Kunna nusolli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra. Kami pernah sholat di belakang Nabi SAW, sholat zuhur. Fanusmi'u minhu, kami panasma'u minhul ayata, dan kami mendengarnya dari Rasulullah SAW itu ayat ba'dal ayati, setelah ayat yang lain, min surati Luqman waz-Zariyat. Ini di hadis ini riwayat An-Nasa'i, sahabat nanti Syaiban namanya. Nah Syaiban sahabat Rasulullah SAW menerangkan demikian, kami berjamaah sholat zuhur bersama Nabi SAW dan kami mendengar ada ayat yang diperdengarkan oleh Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW membaca surat Luqman dan surat Az-Zariyat. Rakaat pertama membaca Fatihah dan surat Luqman, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat Az-Zariyat. Nah Rasulullah itu akan memperdengarkan sebagian bagian yang sekiranya para sahabat tahu. Kalau itu diperdengarkan para sahabat, mau Rasulullah membaca surat anu, misalnya membaca surat Luqman, Alif Lam Mim. Wah, tuh nanti sahabat mengira itu Al-Baqarah lagi. Kalau Alif Lam Mimnya nanti sahabat mengira itu Al-Baqarah. Artinya bagian tertentunya yang akan mengarahkan gitu sahabat itu menyimpulkan surat anu yang dibaca. Atau bagian etana merenannya walaqad ataina Luqmanal hikmata, surat Luqman berarti yang dibaca. Mun di awal tak Alif Lam Mim, ya itu Al-Baqarah. Kayak para sahabat sudah berpikir-pikir kabur panjang surat Al-Baqarah. Ya kan kejadian kan gitu tanya. Muaz gitu kan yang menjadi imam, kan kejadian ada orang yang mengundurkan diri, wah Al-Baqarah lila panjang tuh yang irah angusna berjamaah teh, ada yang kabur bisi itu yang diperdengarkannya Alif Lam Mim, kan samanya Alif Lam Mim Al-Baqarah awalnya Alif Lam Mim, surat Luqman juga awalnya sama Alif Lam Mim, bukan itulah berartinya bagian-bagian tertentu itu yang diperdengarkannya itu, sehingga Syaiban di sini bisa mengatakan pada waktu sholat zuhur itu Rasulullah membaca surat Luqman dan surat Az-Zariyat. Nah tapi secara umum lah itunya
bacaan pada waktu sholat zuhur ini sir di seluruh rokaatnya, rokaat ke-1, kedua, ketiga, keempat semuanya sir. Nah hanya bedanya di bab kemarin ini, di bab ini sholat zuhur pada waktu 2 rakaat pertama, nah di 2 rakaat pertama sholat zuhur beliau itu membaca Fatihah dan surat, bahkan sampai diterangkan pada rakaat pertama bacaan suratnya atau ayatnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Demikian juga pada waktu sholat asar. Abu Qatadah nerangkeuna jadi kagok subuh juga demikian. Rakaat pertama bacaan suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, ternyata itunya banyak hadis yang menerangkan Rasulullah itu kalau sholat membaca surat rakaat pertama itu lebih panjang dari rakaat yang kedua. Ternyata setiap sholat Rasulullah itu demikian. Bacaan surat pada rakaat yang pertama itu lebih panjang dari rakaat yang kedua. Ada yang apa namanya ya? Bukan nabi sih yang menerangkan, ininya bukan nabi. Ada yang mencoba apa namanya ya, menebak-nebak boleh lah. Yang menebak itu menebak-nebak apa gitunya hikmah. Apa maksud Rasulullah SAW bacaan surat yang pertama itu lebih panjang dari di bacaan surat di rakaat yang kedua. Yang menebak-nebak teh jadi ada maksudnya enggak? Sementara pada dasarnya ya, membaca surat di dalam sholat itu bebas, itu kan bebas ya. Ya misalnya kan iya teh rakaat kahiji si kukut Al-Kausar. Rakaat kedua aduh sih mangga rakaat kahiji geus numpang pondokna, nu kadua kumaha tuh Al-Kausar deui we. Satu surat dibaca berarti kan satu surat dibaca di 2 rakaat yang berbeda. Boleh sebetulnya itu juga tidak salah. Baca suratnya ini tentang baca surat misalnya satu surat dibaca di 2 rakaat yang berbeda boleh. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Beliau sholat subuh rakaat pertamanya al-zalzalah, rakaat keduanya al-zalzalah lagi. Rasulullah juga pernah demikian. Kalau lupa atau lupa bisa diganti bener suratnya. Kalau lupa al-zalzalah deui ganti we. Artinya Rasulullah pada rakaat keduanya membaca surat Al-Zalzalah juga dan sampai selesai. Jadi satu surat dibaca di 2 rakaat yang ya di 2 rakaat lah gitunya. Itu pernah terjadi Rasulullah melakukan demikian. Oh berarti boleh kalau di 3 rakaat, di 4 rakaat, kalau di 11 rakaat wah berarti enggak salah. Salat malam teh Al-Kausar we wungkul suratna teh tereh berarti. Tereh berangeusna teh salat tahajud teh suratna Al-Kausar wungkul kan pondok. Boleh ngecek malaikat teh cek atulah nu rada pantes. Paling cek malaikat teh aduh ieu pantes ya dengar dilaporkeun ka Allah ya nu rada bener sudah rada pantes eta. Al-Kausar 11 kali sieun deui. Bakat ku hayang tereh salat. Tapi kalau secara ketentuannya ya boleh, pokoknya satu surat dibaca di 2 atau 3 atau 4 lah gitunya rakaat yang berbeda boleh. Atau sebaliknya satu rakaat membaca lebih dari satu surat, berartinya satu rakaat membaca lebih dari satu surat boleh itu juga. Itu yang menunjukkan pada dasarnya membaca surat waktu di dalam sholat itu bebas. Tapi Rasulullah itu membaca surat di rakaat pertama itunya itu suka lebih panjang daripada surat di rakaat kedua. Adanya yang memunculkan pemikiran dari ini bukan hadis berartinya ulama itu yang memunculkan pemikiran kalau sholat wajib kan Rasulullah pasti berjamaah. Sholat wajibnya Rasulullah itu pasti berjamaah. Nah diantaranya yang memunculkan pemikiran
ini untuk memberi waktu yang cukup kalau ada yang masbuk sehingga ketinggalan rokaatnya tidak terlalu banyak. Tapi itu pemikiran ya, mungkin bisa juga mangga itu ada pemikiran dari ulama, artinya mau ditetapkan mungkin itu maksud Nabi ya mangga, mau tidak diterima juga ya nggak apa-apa, karena pada dasarnya membaca surat itu bebas. Ada yang memunculkan pemikiran demikian ya, apa hikmahnya atau maksud Nabi itu apa gitunya kalau baca surat itu suka demikian. Di rokaat pertama suka lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Nah diantaranya ada yang memunculkan pemikiran demikian. Ya bisa juga itu diterima. Rasulullah itu ininya berarti seolah mengulur gitulah, memberi waktu bagi yang masbuk supaya ketinggalan jumlah rokaatnya tidak terlalu banyak. Jadi keterlaluan kan, Nabi ini sudah baca surat yang panjang di rokaat pertama, anger masbukna 4 rokaat, datang teh pas tahiyat akhir geuleuh cek Nabi teh hanas dipanjangan hanas dipanjangan ngarah ulah lobat teuing gitu. Dan masbuk teh kira-kira itu datangna teh pas rokaat ka-4 keur tahiyat deui borang-borang teuing gitu. Datang ke masjid teh jam sabaraha ieu teh beri eta ge lompat dan teh takbirna bari lempang geus teu balik ge salat teh lempangna teh bari ngerem lempangna bari ngerem takbirna teh bari ngerem teh rusuh. Ada di antaranya lahnya yang memunculkan pemikiran demikian. Nah, karena di beberapa hadis banyak nih yang menerangkan seperti Abu Qatadahnya membaca surat di rokaat pertama itu lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Yutawilu fil ula wa yuqassiru pisaniyah, yang memanjangkan sebetulnya membaca ayat yang panjang di rokaat yang pertama dan memendekkan bacaan surat atau ayat di rokaat yang kedua. Itulah di salat asar permasalahannya sama persis, hadisnya juga sama, hanya letaknya yang berbeda. Artinya nih di bab yang bab sekarang ini babul qiraati fil asri, hadis yang pertama justru hadis khobab. Hadis khobab itu kan hadis tentang sir lah, kesimpulannya inilah yang namanya sir. Di hadis yang keduanya barulah Imam Bukhari itu memuat hadis Qatadah yang di bab kemarin sholat zuhur juga hadis Qatadah yang ini. Di sini lebih ringkas. Nah, tidak disebutkan tadi rakaat pertama ayatnya lebih panjang. Ya, itu tidak disebutkan lagi di hadis di sini. Tapi dengan memunculkan dengan mendahulukan hadis Khobab sebagai hadis yang pertama, artinya untuk bab sekarang meskipun masalahnya sama dengan sholat zuhurnya, Imam Bukhari itu lebih menonjolkan masalah sirnya. Kalau di hadis di bab sholat zuhur yang hadis pertama itu hadis Khobab yang menerangkan membaca Fatihah dan surat di 2 rakaat pertama. Hadis keduanya baru hadis Khobab yang menunjukkan bacaannya adalah sir. Kalau di sini yang didahulukan itu masalah sirnya. Tapi kan masalahnya sama, zuhur dan asar itu adalah bacaan yang sir. Di seluruh rokaatnya bacaannya rokaat ke-1 sampai rokaat ke-4 seluruhnya sir. Berarti ketika berjamaah yang sholatnya sir, makmum itu baca sendiri berarti. Tapi kapan makmum ini bergerak untuk ruku? Nah, komandonya dari imam. Tetap berarti takbirnya imam itu harus jahar. Harus jahar, harus sampailah gitunya, harus sampai kepada makmum yang paling belakang. Karena pada waktu sholat sir, meskipun bacaannya masing-masing, imam baca sendiri, makmum baca sendiri, tapi kalau bergerak untuk ke posisi berikutnya,
itu tetap saja menunggu komando dari imam. Ini seringnya pernahnya yang kemarin saya sampaikan nih, untuk yang menjadi imam, nah, ketika mengucapkan takbirnya itu harus jelas, karena ucapan takbirnya itu jadi komando untuk kapan makmum boleh mulai bergerak. Kalau dari berdiri, kapan nih makmum ini yang boleh mulai bergerak untuk ruku. Kemudian dari ruku, kapan nih makmum ini bangkit dari ruku, mulai bergerak bangkitnya kapan? Tunggu komando dari imam. Nah, ternyata komando dari imamnya tidak jelas. Allah. Cici makmum tengah ulang. Mana barna ieu teh? Eta anu ditungguan teh. Allah. Sami Allah. Pantas teh beri angkat leungeun ge sakitu tah. Sami Allah. Imam teh makmum teh ruku nungguan dah sami Allahu liman hamidah, kan mestinya itu terdengar jahar seluruhnya, karena makmum kan tidak boleh, sebetulnya tidak boleh mulai bergerak bangkit sebelum komando imam selesai. Tidak boleh kan baru sami'a, makmum sudah bergerak, makmum yang salah, komando belum selesai sudah bergerak duluan. Coba lamun eta teh lamun di dunia militer baris berbaris balik can geanggeus geus bubar ka imah, berarti eta mah lain balik kiri eta mah balik bubar balik ka imah masing-masing da balik kiri perintahna ge atuh nah atuh da cenah can geanggeus perintahna sudah bergerak kakar ge balik atuh geus wah ka imah cari imah balik komando belum selesai enggak boleh bergerak dulu. Ilahnya ada komparasi saja, perbandingan gitu kan, balik kiri gerak, nah setelah itu baru pasti bareng semuanya. Sholat juga demikian. Untuk yang lebih luasnya ya, ini diantaranya kejadian yang ini nih, ada tawanan perang kafirnya yang diikat di masjid 3 hari dah, si tawanan ini diikat di dalam masjid. Nah, setelah 3 hari kemudian Rasulullah memerintahkan lepaskan, diikat, asalnya diikat di tiang masjid. Setelah 3 hari kemudian Rasulullah memerintahkan lepaskan. Begitu ikatannya dilepas, dia lari keluar masjid. Oleh Rasulullah dan para sahabatnya dibiarkan saja. Dia lari keluar masjid, kemudian masuk ke kebun. Saat itu kebun yang dekat itu milik siapalah, kebun Bayruha namanya. Itu kebun yang kemudian disodakohkan oleh pemiliknya kepada Rasulullah SAW. Lari ke kebun, mandi, ternyata di kebun itu dia mandi. Setelah mandi dia kembali lagi ke dalam masjid menyatakan masuk Islam. Padahal nggak diajak, nggak didakwahi oleh Rasulullah, diikat saja sebagai tawanan. Tapi dari apa yang dia lihat, apa? Sholat berjamaah, terutamanya sholat berjamaah Rasulullah SAW dan para sahabat. Si tawanan kafir ini menyimpulkan nggak akan menang melawan mereka, percuma ngelawan karena kompak. Makanya kan Rasulullah diantaranya melalui lurus dan tidaknya safnya, Rasulullah sudah menyabdakan, luruskan saf kalian, rapihkan, sempurnakan saf kalian. Karena lurus tidaknya saf kalian itu mempengaruhi, sangat berpengaruh ya, mempengaruhi keterikatan di antara hati-hati kalian. Nah, para sahabat mah seperti apa gitu kaitan ukhuwah sebutnya, dibangun, dibina dari bersab ketika sholat berjamaah. Kalau bergerak bareng semuanya, gak ada yang mendahului sebelum waktunya sudah bergerak, atau harusnya sudah bergerak malah diam. Nah, dari kekompakan itu, ini seorang tawanan di masjid, mal menang ngelawan Rasulullah dan para sahabat mah kompak luar biasa. Itu terlihat pada waktu sholat berjamaah.
Jumlah banyak, tidak kompak, nggak akan ada kekuatan. Makanya kalau di dunia militer itu kan terus dibina kan melalui apa namanya baris berbaris, kita membina kekompakan. Kalau jumlah sedikit, kompak, pasti solid, pasti kuat. Jumlahnya banyak, seperti buih berencek Nabi itu. Jumlah banyak, tapi nggak ada kekompakan. Yang satu arahnya ke utara orang Islam teh, yang satu ke selatan, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Jumlah sebanyak apapun lemah pasti. Terus tuh jam 2 hiji ya. Nah, kalau bacaan sholat asar sih sama sebetulnya, hadisnya sama. Yang ini yang kita kaji di Sahih di Fathul Bari itu di kitab Sahih Bukhari-nya, berarti Imam Bukhari dua judul bab bacaan pada waktu sholat zuhur dan bab bacaan pada waktu sholat asar. Nah ternyata dua hadisnya sama, hanya posisinya yang dibedakan. Kalau di bab asar ini malah hadis tentang sirnya yang didahulukan, baru tentang bacaannya itu pun tidak lengkap. Itu karena di bab zuhur yang lebih lengkapnya berarti sudah bahkan disebutkan baca surat dan baca Al-Fatihah dan surat. Diterangkan juga surat di rakaat pertama lebih panjang daripada di rakaat yang kedua. Berarti dengan dua bab ini sudah berarti lengkap sebetulnya bacaan pada waktu sholat zuhur dan asar. Nah Imam Bukhari cukup saja dengan dua hadis ini, hadis Khobab dan hadis Abu Qatadah. Nanti berikutnya ya bacaan pada waktu sholat maghrib. Nah, kalau ini karena sir gitunya, kalau maghrib pasti terdengar kan, maghrib itu kan bacaannya jahar.